Namaku Yogi. Aku seorang graphic designer di salah satu perusahaan yang ada di Bandung. Hitungannya aku karyawan baru. Ketika itu aku mulai masuk untuk training sebelum akhirnya dikontrak dan bisa bekerja di sana. Semasa training, aku disambut cukup baik oleh karyawan-karyawan lain. Kami mulai banyak mengobrol, mulai dari background sekolahku, tempat tongkrongan, dan lain-lain. Sampai salah satu karyawan di sana, sebut saja Anto, dia bilang katanya di kantor ini ada penunggunya, dan jangan sampai ada di kantor sendirian. Entah mau menakut-nakutiku atau memang seperti itu mitosnya. Aku mulai menanggapinya, menghargai ceritanya. Awalnya sih seperti itu. Ku bilang, emang hantunya kayak gimana? Boleh dong ceritain mitos-mitos atau cerita-cerita serem di kantor ini. Begitu pancingku. Ternyata cukup banyak kejadian-kejadian anehnya. Mulai dari suara telepon kantor yang sering berdering hampir tengah malam, namun ketika diangkat tidak ada yang bicara. Ada sosok yang menyerupai karyawan, bahkan sampai mengobrol, tapi sebenarnya karyawan itu sudah pulang. Ya, cerita-cerita standar di kantor lah. Sampai katanya sih yang paling sering menampakkan sosok kakek-kakek dengan pakaian seperti pangsi berwarna hitam, memakai ikat kepala yang seringkali terlihat di area kantor. Karena wujudnya yang seperti manusia, ya selayaknya kakek-kakek yang sudah tua dengan jalan yang membungkuk. Orang-orang kantor sempat mengira itu seseorang yang tunawisma. Sampai ada satu cerita ketika salah satu karyawan melihat kakek tua itu dan dia memanggilnya. Dan yang terjadi selanjutnya, katanya ketika dipanggil, sosok kakek itu akan menengok ke belakang. Kepalanya tiba-tiba terlepas dari badannya dan terjatuh, menggelinding di lantai. Karyawan tersebut langsung lari terbirit-birit
dan keesokan harinya resign. Mendengar cerita itu, kupikir terlalu mengada-ngada. Ya, mungkin niatnya hanya untuk menakuti anak baru sepertiku. Aku pun mengiyakan. Lalu obrolan pun berlanjut ke arah kerjaan dan kami kembali bekerja. Dalam hati kecilku, meski dibilang sompral, ya aku tidak percaya dengan cerita-cerita itu. Hari itu menjelang sore, hujan turun sangat deras. Beberapa temanku pamit pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Dan mereka membawa kendaraan mobil, sehingga tak perlu menunggu hujan reda, mereka sudah bisa pulang. Sedang aku sepertinya harus menunggu hujan reda, karena aku memakai motor, ditambah aku membawa laptop. Dan sialnya aku tak punya jas hujan. Waktu berlalu, hujan semakin malam malah semakin besar. Aku tak sadar ketika itu hanya aku sendirian di kantor itu. Dan kulihat sudah jam 8 malam lebih. Aku bersantai di mejaku sambil menonton YouTube. Sampai dari sudut kiri mataku, aku merasa melihat ada yang berjalan melewatiku. Ketika aku tengok, memang tak ada siapa-siapa sih. Cuma perasaan aja kali ya. Lanjut menonton. Kali ini dari sudut mata kananku. Ada sesuatu yang melesat. Cukup cepat. Seperti bayangan seseorang yang melewati arah belakangku. Refleksku tengok. Tetap tak ada siapa-siapa. Aku bahkan sampai berdiri untuk melihat ke sekitar. Jelas tak ada orang satupun di kantor itu. Singkat cerita, hujan sudah mulai mereda. Aku pun bersiap pulang. Sampai parkiran motor, aku bertemu Pak Agus, satpam kantorku. Aku pun pamit pulang. Pak, pamit ya Pak. Lampu-lampu udah saya matiin semua kok. Tinggal dikunci aja pintu depannya. Lalu Pak Agus bilang, apa aku sudah absen belum? Aduh, iya lagi. Aku belum absen pulang. Aku kembali masuk ke dalam ruangan. Ketika itu kondisi ruangan sudah gelap. Dan
Mesin absen di kantorku ini menggunakan Face ID, menggunakan wajah. Aku berdiri di depan mesin absen dan mulai mengarahkan wajahku ke lensa kamera mesin absen. Dan ketika absen, kok nggak bisa ya? Berkali-kali ku coba Face ID di mesin absen itu. Wajahku tidak terdeteksi. Nah, apa nih? Gagal terus. Jangan-jangan karena gelap kali ya. Aku nyalakan lampu di sekitar mesin absen. Dan ku coba lagi untuk absen. Tetap gagal. Rusak kali ya mesin absennya. Kok nggak bisa sih? Aku memanggil satpam kantorku dan bilang kayaknya mesin absennya rusak. Soalnya berkali-kali saya absen, wajah saya tidak terdeteksi. Pas satpam itu pun mencoba mesin absennya dengan wajahnya, dan hasilnya berhasil. Kok bisa? Berarti mesinnya nggak rusak dong. Biasanya ketika aku absen di mesin ini tidak ada masalah. Kok sekarang nggak bisa ya? Pak satpam itu pun memintaku untuk mencobanya lagi. Sambil dia berjalan kembali keluar ke posnya. Ku coba lagi absen. Namun, tetap saja wajahku tidak terdeteksi. Aneh. Cuci muka dulu kali ya? Entah kenapa pikiranku saat itu mencuci mukaku. Ya, mungkin ada kotoran atau apa sehingga membuat mesin absen itu tidak bisa mendeteksi wajahku. Meskipun hal itu tidak logis. Tapi ya sudahlah. Aku patut mencobanya. Aku lalu ke kamar mandi dan ke wastafel yang ada di dekat kamar mandi. Kebetulan di wastafel itu ada cermin. Aku pun bercermin, memperhatikan wajahku. Tidak ada yang aneh. Kenapa ya? Sudahlah. Aku menyalakan keran air dan mulai mencuci wajahku. Setelah aku cuci muka, aku bangkit berdiri untuk bercermin. Dan ketika aku bercermin, Astaga. Sekilas tadi ku lihat di cermin itu bukan wajahku, tapi wajah seorang kakek tua yang penuh dengan keriput di wajahnya dan matanya yang terlihat hitam semua. astaga,
jelas kulihat. Jelas sekali tadi bukan wajahku. Mungkin hanya sepersekian detik, tapi aku melihatnya. Entah kenapa ketika itu suasana menjadi sangat berbeda. Perlahan aku pun kembali ke arah mesin absen yang memang dekat dengan pintu untuk keluar. Dan ketika melewati meja kerjaku, aku mendengar ada suara keyboard komputer yang sedang ditekan-tekan, seperti ada yang sedang ngetik. Dan dari pojok meja salah satu karyawan, kulihat ada seseorang di sana. Namun karena ruangan itu gelap, aku tak melihatnya dengan jelas. Siapa orang itu? Perlahan aku pun pura-pura tidak melihatnya dan berjalan ke arah luar. Sampai hujan dengan kadijan hujan akijan. ketika ku tengok, astaga, nampak sosok kakek tua dengan badan yang membungkuk memakai pangsi berwarna hitam. Dia berdiri di pojok ruangan dan berjalan mendekatiku. Dan dia menyapaku dengan kepala yang dia pegang di tangannya. Terdengar suara tertawa kakek itu yang membuatku langsung lari keluar dari kantor. Aku keluar dengan panik. Lalu pas satpam mulai menenangkanku. Aku bilang aku melihat sosok kakek tua yang memegang kepalanya sendiri. Pak Satpam coba menenangkanku. Dan mungkin katanya aku ketempelan sosok kakek itu, sehingga aku tak bisa absen karena wajahku seakan-akan ditutup oleh kakek itu. Memang benar, mitos kakek tua di kantorku itu nyata adanya. Mungkin dari obrolan sore tadi, aku terlalu sompral dan meremehkan cerita-cerita itu di tempat baru yang seharusnya aku hargai kebenarannya. Sampai saat ini aku masih bekerja di sana. Mitos jika sendirian berada di kantor akan bertemu dan diganggu sosok-sosok, ternyata benar adanya. Dan aku mengalaminya.
Malam itu sungguh malam yang menyeramkan. Menyeramkan buatku ketika aku harus mengerjakan soal-soal tugas kampusku. Aku sudah cukup lelah, namun aku harus begadang. Karena hanya ini kesempatan terakhirku untuk bisa lulus dari kuliahku ini. Namaku Tantri. Mulutku sudah menguap berulang kali. Mataku juga mulai berair. Aku mengantuk. Kepalaku mulai berat dan pandanganku mulai blur. Lalu aku pun tertidur. Entah berapa lama aku tertidur. Sampai tiba-tiba aku terbangun dengan suara HP-ku. Ada pesan di grup kampusku yang masuk. Aku melihat jam dinding. Dan memang aku tidak terlalu lama tertidur. Hanya sekitar 15 menit saja. Aku beranjak dari kursi dan berteguh kalau aku tidak boleh tidur. Tugas ini harus kuselesaikan secepatnya. Kakiku melangkah ke kamar mandi. Aku langsung mencuci mukaku karena aku harus tetap terjaga. Minimal sampai 2 jam ke depan. Ini masih jam 11 malam. Jam 1 lah aku akan tidur, pikirku. Entah kenapa, aku merasa udara malam itu sangat dingin. Namun, ini lebih dingin dari biasanya. Badanku merinding. Kamar mandiku sebenarnya tidak terlalu besar. Hanya ada sebuah wastafel, shower yang ditutup kaca transparan yang buram. Aku pun mulai mencuci muka. Aku matikan keran air. Aku seperti mendengar suara orang tertawa. Saat aku berbalik, di tempat shower yang ditutupi kaca buram itu, aku melihat ada seseorang. Terlihat jelas karena di dalamnya terlihat sebuah bayangan. Sebuah siluet di dalam shower. Aku mematung. Apa ada orang di kamar mandi? Siapa ya? Ma? Adek? Adek? Jangan nakut-nakutin deh. Mungkin itu adikku yang menjahili. Atau ibuku. Bayangan di dalam kamar mandi itu sedikit-sedikit bergerak. Akhirnya aku beranikan diri untuk membuka pintu kamar mandi. Dan kosong. Aku tidak melihat siapa-siapa di dalamnya. Aku langsung berlari dan menutup kamar mandi. Dan aku melompat ke tempat tidur. Jantungku berdebar dengan kencang. Aku memeluk guling dan menutup badan dengan selimut. Benar, aku tidak salah.
Tadi aku melihat sebuah siluet manusia. Dan di situ ada badan manusia. Tapi jelas tidak ada siapa-siapa. Aku memejamkan mata, berusaha untuk menenangkan diri. Dan sebenarnya aku ingin turun ke bawah. Namun aku takut. Badanku memaku ketakutan. Tertutup selimut dan juga memeluk guling. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu. Tiba-tiba saja tempat tidurku bergerak-gerak sendiri. Seperti ada yang meloncat-loncat di atas tempat tidurku. Tempat tidurku bergerak semakin hebat kali ini. Selimutku pun ditarik. Seperti ada yang loncat-loncat di atas tempat tidurku dan... Astaga! Di atas tempat tidurku ini meloncat-loncat sosok pocong. Aku langsung berdiri dari tempat tidurku. Aku ingin berteriak tapi suaraku tidak keluar. Aku hanya diam dan berdoa dalam hati. Mama! Aku melihatnya jelas sekali. Sosok pocong itu masih meloncat-loncat di atas tempat tidurku. Dan... ya Tuhan, kepala makhluk itu bergerak perlahan menatapku. Bergerak perlahan mengarahkan mukanya ke arahku. Dan sosok pocong itu melompat dan kini berada tepat di depanku. Mukanya sangat menyeramkan. Wajahnya hitam pekat. Tolong! Ma! Tak lama ibuku pun datang. Aku langsung memeluknya, menjelaskan apa yang terjadi. Ibu langsung menyuruhku untuk membereskan tugasku dan tidur di kamarnya. Ibu bilang mungkin aku kelelahan karena belajar terus. Aku mengangguk dan segera membereskan buku. Ibuku keluar dan ia menuju kamarnya duluan. Keesokan harinya, rumah kami dihebohkan dengan pocong yang masuk ke dalam rumah. Mengalirlah sebuah cerita yang menyeramkan yang datang dari tetangga rumah yang ikut mengobrol bersama kami pagi itu. Menurut penuturan tetanggaku, bahwa makhluk tersebut sudah jadi mitos di sekitar komplek ini. Katanya, pocong itu suka mengganggu rumah-rumah di sini. Bukan cuma rumahku. Beberapa rumah juga pernah didatangi. Biasanya, dia suka tiba-tiba masuk dan berwujud menjadi penghuni rumah atau sosok wanita yang menampakkan diri di dalam rumah. Komplek yang aku tinggali itu memang angker sampai sekarang. Bukan cuma mitos pocong yang sering masuk rumah, bahkan sosok pocong itu tidak hanya satu katanya. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam dan mematung.
Liburan akhir tahun memang selalu ditunggu oleh keluargaku. Salah satu kegiatan yang sering kita lakukan adalah mengunjungi villa pemberian kakekku. Namun siapa yang menduga, ternyata liburan yang kutunggu ini malah menjadi momen yang tak bisa kulupakan sampai saat ini. Kejadian ini kualami 1 tahun yang lalu. Namaku Jaka. Aku mahasiswa akhir di salah satu universitas swasta di Bandung. Aku dan keluarga akhirnya pergi ke Lembang untuk berlibur. Seperti yang tadi ku bilang di awal, kami mengunjungi villa rumahnya kakek. Dan kami coba menghabiskan liburan akhir tahun di sana. Perjalanan menuju Lembang saat itu nampak lancar. Hingga kami pun sampai kurang lebih 3 jam. Kakek sudah sangat tua, hingga dia sulit untuk berjalan. Kakekku tinggal di villa ini memang sudah cukup lama, dan di sana dia tinggal hanya dengan pembantu saja. Nenekku sudah lama meninggal. Begitu sampai dan masuk ke ruang tamu, keluarga langsung mengobrol satu sama lain. Di saat bersamaan, aku berkeliling rumah untuk melihat-lihat keadaan villa. Sudah lama sebenarnya aku tidak kesini. Seingatku saat itu, terakhir kali kesini waktu kecil, SD. Rumahnya berarsitektur peninggalan Belanda. Di ruang tengah kulihat adik sedang duduk di dekat piano tua. Aku menghampirinya dan memintanya untuk memainkannya. Karena adikku memang cukup piawai bermain piano. Tak lama adik pun memainkan piano tua itu. Wah, ternyata suara piano yang sudah cukup tua itu masih oke. Kulihat adik terlarut dalam permainan pianonya. Sampai tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dapur. Dan kulihat itu kakek. Kakek berjalan terburu-buru keluar dari dapur sambil menunjukku. Kek, kenapa kek? Kakek terus menunjuk-nunjuk, tapi ternyata bukan ke arahku. Tapi dia menunjuk ke arah adikku yang sedang memainkan piano. Tak lama, ku dengar ibu berteriak, "Jangan dimainin pianonya." Kontan aku langsung menyuruh adikku berhenti bermain piano. Ekspresi wajah kakek terlihat marah padaku. Dia lalu kembali dibopong masuk ke kamarnya. Aneh. Kenapa ya? Waktu pun berlalu. Langit sudah mulai gelap. Kondisi rumah ketika malam sangat sepi. Sebenarnya di daerah sini ada beberapa rumah lain, semacam villa juga. Namun jaraknya berjauhan,
satu sama lainnya. Aku berjalan ke arah teras rumah dan duduk di kursi yang menghadap keluar. Di depan rumah terlihat ada pohon pisang. Iya, pohon pisang itu terlihat tak jauh dari pekarangan rumah ini. Ketika malam sepi dan cukup gelap, aku berpikir di pohon pisang ini pasti ada penunggunya, angker. Begitu pikiranku. Aku perhatikan pohon pisang itu sampai ada sesuatu yang bergerak-gerak di antara pohon itu. Karena gelap, awalnya sih terlihat samar. Namun, warna putihnya cukup mencolok. Seperti kain putih yang tertiup angin. Karena cukup jauh, aku tidak terlalu memperhatikannya lebih detail. Apaan tuh ya? Spanduk kali ya? Semakin malam, mataku pun semakin mengantuk. Aku lalu masuk ke dalam dan menuju kamarku yang letaknya di dekat dapur. Lampu penerangan di rumah ini tidak terang, bisa dibilang agak redup. Dan di beberapa ruangan, bahkan lampunya dimatikan. Aku berjalan menuju kamar. Begitu masuk ke dalam, aku langsung merebahkan badanku di atas tempat tidur. Suasana hening dan dingin membuatku tak perlu waktu lama dan langsung terlelap tidur. Sampai aku terbangun ketika aku mendengar suara kucing. Iya, suaranya sangat nyaring dan bising. Ketika aku lihat jam menunjukkan jam 2 pagi. Kucing mau kawin tuh kayaknya. Berisik banget sih. Karena kondisinya masih mengantuk, aku kembali memejamkan mata. Sampai tiba-tiba, Astaga, apaan nih? kucingnya ternyata berada di dalam kamarku dan melompat ke atas badanku. Seekor kucing berwarna putih kusam. Setelah tiba-tiba melompat ke badanku, dia berlari keluar. Kontan aku langsung bangkit dan mengejarnya. Aku mengikuti terus kucing itu. Dia berjalan agak sedikit berlari ke arah lorong. Seakan-akan memang ingin dikejar olehku. Sampai kucing itu berbelok ke arah ruang tengah.
Aku lalu mengejarnya dan ketika sampai di ruang tengah, loh, siapa itu? Duduk membelakangiku, ada seorang perempuan. Dia duduk tepat di depan piano. Iya, di depan piano tua yang tadi siang dimainkan oleh adikku. Dan kucing putih kusam itu menghampiri perempuan itu. Karena penerangan yang tidak begitu terang, hanya remang-remang, aku tidak bisa menebak siapa perempuan itu. Yang jelas dia duduk memakai seperti baju tidur berwarna putih. Itu tidak mungkin ibu. Ibu berambut pendek. Sedangkan perempuan yang duduk di depan piano itu rambutnya panjang sepunggung. Apa mungkin ada saudara lain yang aku tidak tahu dan juga datang? Penasaran, aku menghampirinya. Perempuan itu terlihat masih duduk diam mengelus kucing putih yang menghampirinya tadi. Memberanikan diri, aku pun bertanya. Punten. Wak. Seketika itu terdengar suara gaduh benda jatuh dari arah dapur. Kontan ku tengok ke arah dapur. Dan ketika aku berbalik lagi ke arah piano, astaga, hah? Tidak ada siapa-siapa. Sosok perempuan dan bahkan kucing putihnya itu pun tidak ada. Seakan hilang di telang bumi. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri merinding. Dan kembali terdengar suara gaduh dari arah dapur. Depan kamarku. Seperti ada benda berjatuhan. Buru-buru aku lari ke arah dapur untuk melihat keadaan. Dan ketika aku lihat, jelas terlihat oleh mata kepalaku, benda-benda terlempar dari posisi sebelumnya, dari rak, dari gantungan, bahkan kursi pun bergeser, lalu terjatuh seketika itu juga, membuat suara yang sangat keras. Nyata sekali kulihat benda-benda itu berterbangan. Suara keras dan nyaring itu seharusnya membangunkan orang-orang yang ada di rumah atau villa ini. Tapi nyatanya tak ada satupun yang bangun. Lalu aku pun coba untuk kembali menuju ke area lorong untuk membangunkan orang tuaku. Ketika berjalan di lorong, terdengar suara alunan piano.
Iya, alunan piano yang mengalun sangat lambat dari arah ruang tengah. Aku pun mengintip ke arah ruang tengah itu dan perempuan yang sebelumnya kulihat dengan baju tidur berwarna putih dan rambut panjang sepunggung itu terlihat sedang memainkan piano. Kepalanya pun terlihat bergoyang ke kiri, ke kanan, mengikuti alunan piano yang dia mainkan. Dan samar pun terdengar suara menangis yang sangat memilukan diiringi dentingan piano. Perlahan aku pun mengurungkan niatku untuk membangunkan orang tuaku dan memilih kembali ke kamarku. Di dalam kamar, aku masih mendengar suara alunan piano itu, juga suara tangisan seorang perempuan. Aku pun coba pejamkan mataku untuk bisa tertidur. Keesokan paginya, diam-diam aku ceritakan apa yang kualami semalam kepada orang tuaku. Karena ketika pagi hari, rumah menjadi gaduh. Karena dapur sangat berantakan. Setelah aku ceritakan apa yang kulihat semalam, ibu berkata, perempuan yang kulihat itu adalah satu sosok penunggu piano tua yang berada di rumah kakek. Setiap kali piano itu dimainkan, pasti saja ada kejadian aneh. Barang berjatuhan, orang kesurupan, dan lain-lain. Jika piano itu dimainkan, sama artinya itu tanda untuk memanggil dia. Ketika aku tanya, siapa perempuan itu? Ibu enggan untuk memberitahu. Yang jelas, ibu bilang, aku masih beruntung karena tidak melihat wajahnya.